Mari kita berdoa Bapak sekalian. Kami tahu Tuhan bahwa firman Tuhan sungguh bisa mengubah kami, yang bisa menuntun hidup kami. Tidak ada cara lain, hanya firman yang bisa membongkar hati kami, membentuk hati kami. Karena itu Tuhan biar Roh Kudus menolong kami untuk bisa mengerti, memahami, dan bahkan mau diisi dan dipengaruhi oleh firman. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Tuhan tahu hamba-Mu penuh kelemahan, Tuhan pakai. Terima kasih untuk kesempatan kami semua akan mendengarkan firman Tuhan. Biar kami belajar bersama-sama, fokus menikmati firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak sekalian. Kita buka Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai yang ke-6. Yohanes pasal yang 14 1 sampai yang ke-6. Sudah dapat semua? Injil Yohanes pasal 14 1 sampai 6. Sudah ya? Kita akan baca bergantian. Ayat 1 saya, ayat 2 Bapak Ibu. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Amin. Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca, merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Amin. Terima kasih pemain musik dan wild singer. Bapak sekalian, saya sambut Bapak Ibu yang pertama kali hadir. Saya lihat ada wajah-wajah baru. Selamat datang. Ada yang wajah baru? Oh iya, saya melihat di belakang karena ada wajah baru. Bukan Mbak Yuni, bukan Mbak Yuni. Belakangnya Mbak Yuni. Mbak Yuni senyum-senyum. Oh, bukan Pak Mahendra, tapi di satunya lagi. Selamat datang Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Juga di ujung, selamat datang. Bukan Pak Tutu, belakangnya Pak Tutu. Kita sambut dengan senang hati, bisa beribadah bersama-sama dan kita mendengar firman Tuhan bersama-sama. Bapak sekalian, berapa hari yang lalu saya bersama istri tidak ikut karena istri lagi gak bisa. Saya sama dua anak saya menonton suatu film. Coba film apa nih, lihat. Bisa tampilkan? Ada yang tahu film apa nih? Inside Out 2. Siapa yang sudah dapat nonton film ini? Oh, belum nonton? Sudah nonton? Pak Mel sudah nonton. Siapa lagi sudah nonton? Oke, baik. Inside Out 2, saudara, ini film kartun, tapi bukan kartun sembarangan. Bagi saya ini film yang baik, mempresentasikan tentang kondisi psikologi kita sebagai manusia. Dalam diri kita tuh banyak macam-macam emosinya. Ada emosi sukacita, joy, ada sadness, kesedihan, ada kemarahan, ada rasa jijik, ya, ada rasa ketakutan. Itu film ini menceritakan bagaimana bahwa dalam diri manusia itu penuh dengan banyak emosionalnya. Emosi yang baik, semua baik sih, cuma tergantung porsinya. Bahkan film yang kedua ini, saudara, ada muncul emosi yang baru, yaitu emosi kekhawatiran, anxiety, kekhawatiran. Emosi kebosanan, bosan ya, saya lihat film itu. Ada lagi satu, malu, ada rasa malu. Nah saudara, film ini menunjukkan suatu saat Inside 2 ini menceritakan bahwa anxiety ini, kekhawatiran itu menguasai si anak ini, Relay namanya. Dikuasai sehingga dalam dirinya tiba-tiba bisa berubah. Awalnya sukacita, awalnya yang bisa gembira, ceria, tiba-tiba orangnya penuh dengan kekhawatiran. Penuh dengan anxiety, karena anxiety menguasai dirinya.
Kekhawatiran menguasai dirinya, membuat dia bermasalah dengan temannya, dia bermusuhan dengan teman baiknya, dia punya rasa daya saing yang membuat akhirnya tidak peduli dengan perasaan orang lain. Kekhawatiran itu membuat dia menjadi orang yang berbeda dan menjadi orang yang jahat, saudara. Dia pengen menguasai, pengen dominasi. Kekhawatiran itu membuat dia berubah, saudara. Nah, saudara, film tadi itu ada gambaran tentang kita, saudara. Bahwa sebenarnya kita semua juga punya namanya kekhawatiran. Kalau kita mau sadar betul, manusia tidak ada yang tidak khawatir. Ya. Semua kita gelisah saat ini. Apalagi sekarang kita melihat masalah di lingkungan kita, kejahatan semakin meningkat, betul? Biaya hidup semakin naik. Kemarin Pak Gembala bilang PLN akan naik, biaya listrik. Kita mikir ulang lagi. Biaya sekolah anak-anak semakin mahal. Uang masuk pembangunan 18 juta, 16 juta, itu sekolah swasta. Sekolah negeri juga bayar, saudara. Orang tua memikirkan, wah semakin khawatir kita, saudara. Terus kemudian apa lagi? Kita lihat negara kita semakin banyak korupsi, semakin banyak hutang, keamanan di mana-mana tidak terjaga, saudara ya. Sehingga membuat kita prihatin, khawatir, cemas, dan gelisah. Nah karena itu saudara, ada satu lagi yang lebih buruk, yaitu apa? Kita membayangkan keadaan, itu punya hayalan, punya ketakutan yang berlebihan, yang sebenarnya belum terjadi, kita udah pikirkan dulu. Itu lebih buruk daripada kita hadapi yang asli. Ada seorang tokoh bernama Katz. Katz ini seorang psikolog, dia bilang, banyak orang ketika ingin ke dokter gigi, nah ada si Dio sama si Angel. Ketika satu ruangan dokter gigi, orang yang takut dengan giginya, yang misalnya bermasalah kan sakit ya, sakit. Orang kalau menuju ke lorong ke kantor atau ke ruang dokter gigi, biasanya justru di ruang tunggu tuh udah mulai mereka berpikir, nanti gigi saya diapain ya? Nanti copot, dicabut, sakitnya gimana? Ini aja udah sakit, apalagi dicabut, aduh mikir berulang-ulang. Sebenarnya waktu sampai di sana, disuntik obat, dicabut, loh itu doang. Nah sebenarnya kata psikolog ini bilang, ketakutan kita itu bisa kita ciptakan dulu. Kita khawatir dulu sebenarnya belum terjadi, kita udah khawatir berlebihan. Sampai sana ternyata enggak separah itu. Nah jadi saudara, kekhawatiran itu bisa membuat kita menjadi orang-orang yang hilang harapan. Kekhawatiran membuat kita menjadi orang-orang yang tidak semangat dalam hidup ini. Kekhawatiran membuat kita apa? Ketakutan berlebihan. Nah saudara, ternyata apa yang kita baca hari ini, itu juga dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Kita perhatikan ayat pertama. Mengapa ada ucapan Yesus dibuka dengan satu kalimat, janganlah gelisah hatimu. Kenapa Yesus tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, nah kita lihat pasal sebelumnya, Yesus membuka kalimat pasal 14 bilang, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan, percaya kepada Allah dan percaya juga kepada aku. Nah karena itu kita ingin cari tahu, kenapa Yesus menyuruh murid-muridnya jangan gelisah. Mari kita lihat pasal-pasal sebelumnya, apa yang terjadi saudara. Kalau kita mau lihat, ada dua hal terjadi. Yang pertama, kita baca ya, Yohanes pasal 13, Yohanes 13, ayat yang ke-13 ya, sorry bukan 13, ayat 33 dan 36. Oh sorry, 33 ada? 33? Oke, ayat 33 ya, kita baca 33. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu, kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang, demikianlah pula aku akan mengatakannya sekarang kepada kamu. Jadi masalah pertama adalah Yesus tiba-tiba setelah membasuh kaki murid-murid, Yesus menyatakan bahwa ada satu murid yang akan mengkhianati dia. Kemudian Yesus bilang, ada waktunya, saya akan pergi, dan kamu tidak tahu saya akan pergi kemana. Jadi murid-murid langsung merasa khawatir, lah kok guru pergi? Padahal ini misinya belum jadi nih, belum tercapai. Karena ada pemikiran mereka, raja belum jadi, Yesus kan akan jadi Mesias, akan memerintah. Ini kok akan pergi tinggalkan kami? Di situ mulai gelisah. Nggak sampai situ, kita lihat Petrus. Ayat yang ke-36. Ayat 36, 38. 36, Petrus mulai takut nih, Petrus mulai ragu, mulai khawatir. Ayat 36, Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Kan Petrus tanya kan karena khawatir ini, kemana engkau pergi Tuhan? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tapi kelak engkau akan mengikuti aku. Wah, Yesus menambahkan lagi hal yang sama, bahwa aku akan pergi, kamu gak bisa ikut, kata Tuhan. Mulai ragu, ayat 37, Petrus bilang apa? Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Mengapa gak bisa Tuhan? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Wah, sampai si Petrus itu meyakinkan Tuhan bahwa Tuhan, saya mau ikut.
sampai nyawaku ikut, saya berikan kepada Tuhan, saya akan berikan, kata Petrus. Ayat 38, saudara, ironis. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku? Ini pertanyaan dari Yesus, retorik. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Yesus bilang, benar kamu menyerahkan hidupmu kepadaku. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Artinya apa? Artinya omongan Petrus pun, dia sadar bahwa dia bilang mau berikan nyawa pun, semua terpupus, hilang semua. Mulai muncul kekhawatiran, gelisah mereka. Saudara pernah enggak mengalami situasi di mana pada saat kita lagi senang-senang, happy-happy, tiba-tiba dapat kabar buruk, langsung mood kita berubah. Saya pernah. Saya lagi asik-asik, lagi makan, lagi ngobrol, merayakan ulang tahun anak saya, saudara. Anak pertama saya makan. Tiba-tiba dapat WA. WA-nya bilang, ya intinya ada masalah besar. Dan saya waktu dengar gitu, langsung mood saya hilang. Padahal lagi happy, rayakan ulang tahun anak saya. Tapi dapat WA, dan beritanya buat saya itu sesuatu yang mengerikan, masalah besar, dan saya membuat jadi khawatir. Saya sepanjang malam saya tidur, saya mikirin, ya apa caranya, ya apa, besok saya kunjungi, saya datangi. Itu situasinya, murid-murid begitu, lagi happy-happy, lagi Yesus bilang aku akan mengasihimu, membasuh kaki murid-murid. Yesus bilang, begitulah kamu juga mengasihi yang lain. Lalu Yesus bilang, di antara kamu akan mengkhianati saya. Itu mulai muncul mulai muncul kekhawatiran semuanya. Ditambah lagi Yesus bilang, saya akan pergi dan kamu gak bisa ikuti saya. Bahkan Petrus bilang, kamu juga akan menyangkal saya 3 kali sebelum yang berkokok, membuat semua murid itu jadi khawatir. Kalau Petrus saja nggak bisa setia, apalagi kami. Kan begitu. Jadi ada kekhawatiran. Maka ayat 1:14 ini muncul kalimat Yesus. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Tuhan, percayalah juga kepadaku. Saudara, kalimat ini bukan kalimat asal-asalan. Kalau saya baca tafsiran, saudara, kalimat ini adalah kalimat penuh dengan kelembutan. Walaupun kata imperatif, janganlah kamu gelisah hatimu. Kenapa saya yakin ucapan Yesus itu lembut? Kita buktikan ya pasal sebelumnya. Yesus itu orangnya terharu banget, selalu terharu. Kita baca satu-satu ya. Misalnya di pasal 12 ayat 27. Pasal 12 ayat 7. Bisa bacain satu orang? Pasal 12 ayat 7. Pasal 12 ayat 27. Ada? Satu orang mau bacakan? Pasal 12 ayat 27. Ya. Iya, Yesus terharu hatinya. Kita lihat pasal 13 ayat 21. Ada yang bisa bacain? Pasal 13 ayat 21. Satu orang baca 13 ayat 21. Yesus terharu juga setelah berbicara tentang Yesus membasuh murid-muridnya. Kita belajar satu ayat lagi, Yesus terharu. Be honest, kitab sama. Pasal 11 ayat 33. Pasal 11 ayat 33. Kita terlewatkan tadi. Pasal 11 ayat 33. Ini bicara tentang Lazarus yang mati. Pasal 11 ayat 33. Ada yang bisa bacain? Iya, Bapak sekalian, dalam ayat yang kita baca 3 kali tadi menunjukkan bahwa Yesus itu terharu. Karena memang Yesus ada pribadi Tuhan kita yang punya belas kasihan yang besar, empati yang nyata, saudara. Setiap kali orang meninggal, Yesus terharu. Melihat orang-orang berdosa, Yesus terharu. Terharu inilah, saya yakin ketika Yesus bilang jangan gelisah hatimu, itu ungkapan yang memang dibawa dengan terharu juga. Saya yakin Yesus tahu bahwa murid-murid lagi khawatir. Maka Yesus bilang, jangan gelisah hatimu. Dengan lembut Yesus berkata, jangan gelisah hatimu. Karena empati Tuhan Yesus.
Nah, sekarang kita belajar, saudara. Ada dua hal. Bagaimana kita tidak gelisah. Yesus memberikan dua jawaban. Untuk menghadapi kegelisahan, menghadapi kekhawatiran, dua cara. Yang pertama, saudara, ayat yang 1 dikatakan, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yang pertama adalah supaya kita bisa melawan kekhawatiran, percaya sama Tuhan, saudara. Percaya sama Tuhan. Nah, pertanyaan saya, mengapa Tuhan Yesus berkata, percayalah kepadaku? Apakah murid-murid saat itu tidak percaya? Iya, saya katakan, kekhawatiran membuat murid menjadi tidak percaya lagi, menjadi ragu. Kekhawatiran membuat apa? Tidak percaya lagi, saudara. Jadi saya tidak akan heran suatu saat misalnya Bapak Ibu ketika menghadapi masalah besar yang Bapak Ibu tidak pernah membayangkan. Lalu Bapak Ibu di tengah-tengah perjalanan iman Bapak Ibu mulai ragu karena Bapak menghadapi masalah besar, itu manusiawi, saudara. Karena memang ada murid-murid Yesus sendiri, awalnya mereka percaya, sukacita. Tiba-tiba mereka mulai ragu, keraguan itu masuk, kekhawatiran itu masuk, menjadi tidak percaya lagi. Makanya Tuhan ingatkan, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Nah, saudara, coba katakan kiri kanan, percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Ya. Jangan percaya pada diri sendiri, jangan percaya sama orang lain, saudara. Orang lain bisa memberikan jaminan, janji. Wes tenang aja, tak kasih nanti, wes tak kasih pinjam, no. Tak pinjamkan duit. Jangan percaya, saudara, manusia itu bisa menjanjikan, tapi itu semua itu mengecewakan akhirnya. Sementara iya, mungkin sementara bisa menguatkan kita. Tapi nggak bisa selamanya, manusia itu bisa menolong kita. Tapi kalau Tuhan berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Itu satu pernyataan yang Tuhan bilang, percaya padaku, saya kredibel, saya bisa layak dipercaya. Saya ini bukan manusia biasa, saya ini Tuhan, Maha tahu, Maha kuasa. Apa yang tidak Tuhan bisa lakukan? Tuhan bisa melakukan semua. Tinggal cukup percaya saja kepada aku, kata Tuhan. Nah, saudara, anak saya, Tian sama Karissa, dua pribadi yang berbeda. Kalau Tian itu agak sedikit penakut, kalau Karissa itu agak pemberani. Nah, lihat saja lah dari penampilan mereka kan. Kalau Tian kan sedikit agak ragu-ragu, takut. Tapi kalau si Karissa itu penuh dengan terobos saja. Ini contoh misalnya ya. Di flat di kami tinggal, kan ada kucing ya. Lahir ada mamanya kucing, lahir 4 ekor. Satunya tuh ras, campuran, bagus sekali. Dikasih nama Mimi katanya sama Meme. Ini saya kasih nama Mimi ya katanya. Oke, silakan, saya bilang. Tapi jangan pelihara, karena saya bilang di rumah nanti susah, pupnya susah diurus gitu. Tahu enggak, saudara? Malam-malam jam 7, jam 8 gitu, tiba-tiba Meme enggak ada. Saya bilang, Meme mana? Meme mana? Dia bilang, biasa Pak, biasa. Lo di mana? Lihat kucing. Oh iya tak pastikan saya turun. Oh iya, lihat kucing, saudara. Dan hampir setiap hari selama liburan ini, anak saya selalu lihat kucing. Pagi lihat kucing, siang lihat kucing, malam lihat kucing. Saya bilang, papa mamamu nggak diperhatikan dah? Atau papa mau jadi kucing saja, biar kamu perhatikan papa mama, saya bilang. Sayang banget sama kucing itu. Pemberani, siang-siang nggak ada orang. Saya bilang, nanti kamu dicuri loh, Me. Saya paksa naik, nggak mau juga. Sama ini anak ini kok pemberani banget. Gitu. Tapi saudara, dia mulai khawatir ketika apa? Sendalnya jatuh. Dia main kucing, sendalnya jatuh ke got. Gotnya itu dalam. Tiba-tiba dia khawatir. Orang yang pemberani tiba-tiba khawatir. Saya bilang, Me, kamu nggak takut sama pencuri, kamu malah takut sendalmu jatuh, saya bilang. Dia minta tolong kokonya ambil sendal. Kokonya nggak bisa, karena memang dalam. Akhirnya saya pulang dari gereja kemarin, habis ibadah penghiburan di Pak Agung, di Bu Ike, sampai rumah, saya ditelepon, itu tolong sendal Meme jatuh nggak saya diambil. Meme udah kekhawatiran. Ya nanti sendalku hilang gimana Pak, nanti nggak bisa rusak ini. Saya bilang, kamu kok beraninya sama yang lain, nggak takut sama sendal, saya bilang, nggak berani ambil. Akhirnya kami pakai bambu, ambil, selamat. Yang hebatnya adalah, dia masuk kamar mandi, cuci 2 sendalnya. Me, supaya bersih semua, barangkali besok jatuhkan semua, biar cuci semua, saya bilang. Karena dia kalau dia nggak kotor, nggak cuci, malas di rumah. Itu saudara. Nah, saudara, kepercayaan itu, kita percaya pada diri kita. Saya yakin kepercayaan kita nggak bisa bertahan lama. Sekuat apapun kita, mungkin kita merasa, saya masih mampu nih 1 bulan ini. Berapa tahun kemudian saya masih kuat, saya masih ada jaminan, saya masih ada pegangan, wes aman lah, aman. Jangan, Bapak Ibu perhatikan, kalau kita terlalu mempercayai pada diri kita sendiri, percaya pada kehebatan kita, nggak akan bisa bertahan lama. Pasti ada satu titik, satu celah, kita pasti ragu dan kita khawatir. Karena itu kata Tuhan, percayalah kepada aku.
Jangan percaya yang lain, percaya kepada aku. Aku menjamin, kata Tuhan. Semua Tuhan jamin. Yang kedua saudara, bagaimana mengatasi kekhawatiran? Selain percaya sama Tuhan, ayat yang kedua, ini akan kita bahas lebih banyak yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ternyata Tuhan Yesus memberikan jaminan, bukan hanya bilang percaya saya akan melindungi kamu, tapi Tuhan juga bilang di tempat sana nanti banyak, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Lalu apa hubungannya? Perhatian baik-baik. Apa hubungannya kekhawatiran murid-murid dengan kasih penghiburan bentuk rumah? Apa hubungannya? Wong kekhawatirannya tinggal bersama. Yesus meninggalkan mereka. Terus dia bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Artinya ada hubungannya saudara. Kamu akan bersama dan aku selama di surga nanti. Nggak usah khawatir, banyak tempat, kata Tuhan Yesus. Oke lah, mungkin sementara ini saya akan pergi, kembali ke rumah Bapa. Tapi saya tidak akan tinggalkan kamu, saya akan kembali. Kita lihat ya ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, kata Tuhan. Wes nggak apa-apa, nggak usah khawatir, jangan gelisah hatimu, percaya sama aku dan saya akan menyediakan tempat, banyak tempat buat bagimu. Nah saudara, saya ceritakan sedikit, mengapa sih tempat itu penting buat kita? Siapa yang tidak merindukan suasana rumah sih? Siapa yang di sini yang tidak ingin mudik di rumah? Bapak Ibu seberapa berhasil pun di kota besar, pasti rindu pulang ke kampung, iya nggak sih? Kenapa pengen pulang kampung sih? Suasananya itu loh, apalagi ada keluarga di sana, ada papa mama kita. Kita pengen pulang saudara, walaupun kita udah berhasil, udah mapan di sini, kita pengen pulang ke rumah kita yang kecil, mungkin rumah kita yang nggak bagus. Tapi waktu sampai rumah, kita bisa ketemu papa mama, itu senangnya minta ampun loh. Bahagia minta ampun. Ada nostalgia, suasana memorable, memori-memori kita muncul ketika kita masih kecil, bagaimana kita dulu bersama papa mama kita. Kita semua tuh pingin pulang sebenarnya, pingin suasana rumah saudara. Misalnya Angel kuliah di Jember, Dio di Malang, masa nggak pengen pulang? Pas pengen pulang. Saya aja udah 7 tahun nggak pulang Ramadan, kemarin saya pulang senang minta ampun, bisa makan enak. Tapi bukan masalah makannya, kumpul bersama keluarga, plus makan, nah itu. Kita merindukan suasana kampung saudara, rumah tuh kita yang sekali ingin berkumpul dengan keluarga kita. Dan Tuhan Yesus berjanji bahwa di tempat rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bapak Ibu, masalah apapun, kalau sudah dijanjikan satu tempat yang paling aman, paling nyaman, sebenarnya kekuatan yang lain itu sudah tertutupin dengan pengharapan itu. Saya kasih contoh ya, ini real saya alami. Pada tahun 2010 saudara, saya itu ke Sukabumi. Saya orang yang tidak pernah kemana-mana sendirian. Saya waktu kuliah dari Kalimantan ke Lawang, Aletia, saya tuh 2008 masuk, saya nggak tahu kemana-mana, saudara ya. Terus kemudian 2010 saya coba ke rumah koko saya di Sukabumi, di Jawa Barat. Naik bis dari Surabaya ke Sukabumi. Yang terjadi adalah, saya merasa saya yakin bisa sampai di sana. Dan koko saya memberikan ancang-ancangnya, nanti habis ini turun di sini, habis itu kamu pesan apa. Dulu nggak ada Gojek saudara, nggak ada. Akhirnya sampai di Sukabumi, sebelum sampai di Bandung, saya lagi oper bis dari Bandung ke Sukabumi. Tiba-tiba baterai saya habis, lalu saya mulai khawatir. Nggak saya hubungi koko saya, hubungi orang tua saya juga nggak bisa, dan mama saya di rumah Kalimantan itu pada khawatir. Heri kemana nih? Koko saya bilang nggak tahu udah sampai mana. Kalau dulu ada ada GPS atau apa, sekarang waktu itu saya khawatir dan saya pinjam cas, nggak ada yang mau pinjamin. Saya bilang muka hipnotis dah. Kok nggak ada yang mau pinjamin charger? Charger tahu nggak? Nokia yang lama saudara, dulu saya pakai Nokia yang lama. Nggak mau pinjamin. Akhirnya saya ke jalan dari terminal, saya jalan ke depan, agak depan itu ada konter HP. Mas, saya bilang saya pinjam charger HP boleh? Oh boleh. Nah situ saya tenang. Setelah cas, ya charger selesai. Tiba-tiba ada satu lewat koko. Ternyata itu teman koko saya. Dia berhenti. Kamu Harry ya? Katanya kamu adiknya Atat mau datang. Saya temannya kokomu katanya, satu tempat kerjaan. Loh iya kok bisa kenal saya? Mukamu sama katanya. Oh ya syukurlah. Saya dijemput sama orang yang dia kenal, dan dia kenal saya karena wajah saya mirip koko saya. Dijemputlah sampai ke tempat koko saya, dan saya selamat saudara. Nggak sampai situ ceritanya. Pas mau pulang, setelah beberapa hari saya tinggal,
Saya pulang ke Surabaya, itu sesuatu yang membuat saya gentar. Kenapa atau enggak? Uang saya terbatas. Kan mahasiswa teologi uangnya berapa sih? Paling habiskan berbeli buku kan? Uang saya terbatas. Koko saya kasih jajan sebenarnya, tapi ya juga nggak cukup. Saya naik bis, saya naik dari Sukabumi, turun ke terminal rambutan, saudara. Saudara, terminal rambutan waktu itu saya pikir, wih rambutan, pasti terminalnya bagus ini. Aman di sana. Wah, saya di sana turun dari ini, mau nyambung dari rambutan ke Surabaya. Saya dipegang sama calo. Mas sini, mau kemana? Saya bilang mau Surabaya. Oh iya sini. Saya percaya aja karena saya nggak pernah keluar kota kan. Saya percaya, ditarik-tarik, langsung ke lokernya. Bilang, berapa Pak? 350.000. Wih, uang saya pas mepet 350.000 saudara. Saya bilang, enggak segitu deh, koko saya bilang 250-an. Enggak, 350 katanya. Kamu mau beli apa enggak? Saya diintimidasi, saya diancam gitu. Kau enggak, pergi sana, kamu cari yang tempat lain gitu. Ini enggak ada lagi, ini bis terakhir katanya. Wah, saya khawatir saudara. Cemas, khawatir. Ya biasalah, saya itu intimidasi. Cina lagi ya toh, sipit ya. Dibikinnya saya banyak duit, padahal saya enggak ada duit. Saya cuma 2 pilihan, mau nginap, tunggu besok bis pagi, atau saya berangkat dengan uang segitu. Saya bilang, ya mas saya pesan gitu. Tapi dengan rasa ketakutan saya gemetar karena saya dikelilingi sama orang-orang yang kelihatannya ini pingin memerah saya takut gitu. Saya, sampai masuk bis saudara ya, saya tanya sebelah penumpangnya, mas tadi tiketnya berapa? Oh tiketnya 250.000. Loh, saya 350 saya bilang. Oh dia tahu, udah mati, iyalah, lu Cino sih, gitu kan. Lu di ini, udah. Perjalanan saya takut saudara, perjalanan itu saya khawatir, saya menyesal, takut, sedih karena uang saya habis dan saya takut juga nanti di tengah jalan ada yang rampok saya. Jadi saya duduk di belakang saudara. Pertama bis itu udah sampai di mana saya nyambung lagi, saya nggak tahu nyambung di mana tuh daerah Jawa Timur, nyambung bis yang tanpa AC. Yang pertama ada AC, saya ditipu lagi saudara. Katanya sampai Surabaya ternyata saya diberhentikan di satu tempat, ganti bis lagi tapi bis yang ekonomi. Saya bilang parah nih saya bilang. Lalu saya duduk di belakang, saya takut ada yang rampok saya duduk di belakang, saya nangis saudara di bis, saya nangis, karena masih polos, masih culun kan, umur berapa itu waktu itu, aduh sinyo-sinyo sendirian, ya, ditipu, dibohongin, saya khawatir banget gitu, di pojok saya nangis gitu, mau ngapain, melihat orang kiri kanan gak kenal sama saya, tiba-tiba saudara, berapa jam kemudian, kelihatan ada pelang Surabaya, wah hati saya langsung, wah Surabaya, sampai masuk kota Surabaya, tek, langsung hati saya bilang, wah damai Surabaya. Karena bagi saya di luar Surabaya itu enggak aman saudara. Di luar Surabaya itu semua orang yang nakal-nakal, orang yang enggak baik sama saya. Sampai Surabaya hati saya tenang, wah puji Tuhan, saya berdoa Tuhan saya sudah sampai Surabaya. Kenapa saudara? Karena bagi saya Surabaya itu saya kenal. Saya diterima di Surabaya, saya pelayanan di GKT dulu, di Nirwana. Surabaya bagi saya itu tempat yang aman buat saya saudara. Ketika sampai Surabaya saya bilang, oh puji Tuhan saya sampai Surabaya. Nah itu menandakan bahwa saudara kita tuh sering merindukan tempat yang aman, betul sih? Contoh lah misalnya Bapak Ibu kalau misalnya contoh ya ini banyak fakta. Saya udah melayani banyak orang yang ketika ingin bercerai, ingin pulang, pasti pulangnya mana? Pulang ke rumah papa mama. Karena bagi dia rumah yang paling aman itu rumah papa mama. Misalnya ada masalah dengan suami istri. Pulang, tahu nggak pulang kemana? Pasti ke rumah orang tuanya. Karena bagi dia rumah orang tua itu paling aman. Nah saudara, ketika Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Artinya tempat yang paling aman. Itu di surga saudara, bersama Bapa, bersama Tuhan Yesus, tinggal bersama. Untuk apa sih rumah sebesar tapi tinggal dengan orang yang mencaci maki kita? Untuk apa sih kita punya rumah bagus tapi di dalam keluarga kita berantem setiap hari? Lebih enak kita tinggal seseorang yang mengasihi kita, yang menerima kita, yang merangkul kita. Di mana? Di surga saudara. Karena itu, saya mau tanya, Bapak Ibu rindu gak sih surga itu? Rindu kan? Dan dunia ini penuh dengan kemunafikan saudara. Di dunia ini penuh dengan kebusukan. Kita akan dikecewakan oleh dunia ini. Tapi jangan khawatir, Tuhan menjanjikan tempat di surga. Dan itu pasti saudara. Saya masih ingat waktu itu siapa yang tanya, Pak Agus atau Bu Susan waktu di sekolah minggu tanya Tian ya. Tian, tempat yang paling aman buat kamu di mana? Indomaret katanya. Wow, luar biasa. Mungkin bagi dia Indomaret kan banyak makanan, jadi paling aman ya di Indomaret, saudara. Itu. Sekarang saya tanya, Tian di rumah paling aman di mana? Katanya di rumah. Makanya sering ke rumah dia. Ya puji Tuhan ya, berarti papa mama bisa di tempat perlindungan kalian. Nah saudara kita lihat ayat yang ketiga.
Lalu dikatakan bahwa Tuhan akan kembali. Nah, kata kembali saudara, saya bacakan, ada 380 ayat yang dikatakan bahwa Tuhan akan kembali. Tuhan akan kembali. Nah, Tuhan akan menjemput kita. 318 ayat loh, Tuhan berjanji akan kembali. Berarti ini bukan janji sembarangan, ini janji yang akan Tuhan genapi, cuma kita nggak tahu kapan waktunya. Tapi saya percaya pasti Tuhan akan kembali menguatkan kita, menghibur kita, dan akan membawa kita kembali ke rumah Bapa. Nah saudara, aplikasinya ada berapa aplikasi? Namun sebelumnya, saya ingin kasih tahu dulu satu hal. Ketika mereka khawatir, ketika mereka gelisah, Yesus bilang gini enggak? Oke, nggak usah khawatir, masalahmu hilang. Gitu enggak? Begitu enggak saudara? Waktu mereka mengalami kekhawatiran, Yesus bilang gini, jangan gelisah hatimu, percaya padaku, banyak tempat, terus masalahmu nggak ada. Gitu? Enggak loh saudara, Tuhan tidak pernah menghilangkan masalah pergumulan mereka. Tapi Tuhan memberikan jaminan bahwa pergumulan kamu dalam dunia ini tidak sebanding ke tempat kamu nanti di surga. Makanya Bapak Ibu Saudara, tidak semua pergumulan itu adalah hal yang negatif. Tidak semua itu masalah hidup adalah hal yang negatif. Nah, saya mau ngajarin satu hal buat pemuda. Saya bilang, guys, tidak semua kamu ketika punya masalah hidup itu sesuatu yang negatif. Enggak saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan masalah hidup, pergumulan itu buat kita lebih dewasa loh, buat kita lebih baik, buat kita lebih apa? Lebih bertumbuh. Makanya dalam kambium ada namanya bertumbuh dalam penderitaan, bertumbuh melalui penderitaan. Kita selalu beranggapan bahwa ketika kita berdoa, minta Tuhan hilangkan semua masalah kan? Minta Tuhan hilangkan semua penderitaan kan? Padahal waktu murid-murid lagi ada masalah, apakah Tuhan menghilangkan masalah mereka? Enggak, buktinya apa saudara? Kita ada pasal selanjutnya. Murid-murid akhirnya apa? Mengalami juga kan masalah hidup. Kita lihat kisah para rasul, mereka dianiaya. Bahkan mereka jadi martir-martir, mati demi Yesus. Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa jangan gelisah hatimu, percaya padaku, artinya nggak ada masalah. Bukan, tetap ada masalah, tapi Tuhan akan menolong kita melewati masalah itu. Maka berdoalah begini, Tuhan, berikan saya kekuatan untuk menghadapi masalah ini. Bukan Tuhan hilangkan masalah ini dalam hidup kita. Kalau kita minta gitu terus, kita nggak bisa bertumbuh, nggak bisa dewasa kita. Ya saudara ya, untuk teman-teman kita yang mencari pekerjaan, nggak usah khawatir. Tuhan pasti akan tolong. Lewati prosesnya. Dan sambil ingat bahwa ada penghiburan, ada tempat yang melebihi setiap masalah saya. Terakhir ya saudara, si Thomas itu tiba-tiba muncul di pasal ini, tanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Loh, kok bisa nggak tahu loh? Yesus bilang apa sih? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Udah jelas loh, di rumah Bapa. Dia bilang apa? Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Ya tahu lah, pergi ke rumah Bapa toh, Yesus sudah bilang. Jadi sebenarnya Thomas itu nggak memahami atau memang ingin mempertanya lebih jelas. Yesus dengan lantang, dengan jelas mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus tidak berkata, oh ke surga lewat sini loh, lewat sini. Yesus bukan penunjuk jalan. Yesus adalah jalannya, saudara. Sekali lagi ya, Yesus bukan penunjuk jalan, tapi Yesus adalah jalannya. Harus percaya Yesus, cukup hanya percaya Yesus, orang bisa ke rumah Bapa. Saudara, sekarang aplikasinya adalah terakhir, bagaimana Bapak Ibu memastikan bahwa Bapak Ibu bisa menghadapi kekhawatiran itu. Kalau Bapak Ibu belum percaya kepada Yesus. Bapak Ibu kalau belum percaya Yesus, kekhawatiran kita nggak hadapi seperti apa yang dikatakan Tuhan. Percaya pada Tuhan, dan Yesus ada satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Bapak Ibu kalau belum percaya, percaya. Buka hati Bapak Ibu sekalian, percaya Yesus. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain. Walaupun Kristen progresif mengatakan ada jalan lain, tapi Alkitab bilang Yesus satu-satunya jalan. Maka aplikasinya saudara, kita bisa punya semangat pengharapan yang jelas. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita punya jaminan ke depan. Yang kedua, kita mempunyai semangat untuk membagikan pengharapan itu kepada orang lain. Kenapa? Karena memang satu-satunya punya pengharapan itu harus lewat Yesus. Maka kita sampaikan Yesus. Ada 3 kata, perhatikan baik-baik.
kenali Yesus, perkenalkan Yesus, hadirkan Yesus. Saya satu-satu saya akan bahas dikit aja. Kita semua supaya bisa ke rumah Bapa, punya pengharapan, punya tempat tinggal di surga, harus kenali Yesus dulu. Karena Yesus berkata, akulah jalan satu-satunya. Kenali Yesus. Yang kedua, setelah kita kenali Yesus, kita perlu memperkenalkan Yesus kepada orang lain, saudara. Tetangga kita banyak yang belum percaya Yesus loh. Belum banyak percaya Yesus. Kenalkan Yesus kepada banyak orang. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi nggak stop sampai situ. Hadirkan Yesus dalam hidup saudara. Hadirkan Yesus dimanapun Bapak Ibu tinggal. Karena seringkali kita menjadi pemberita, oke, kita bisa menyaksikan Yesus itu baik, tapi kita tidak pernah menghadirkan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Kita berantem gitu ya, kita ngomong kotor, kita bisa pukul-pukulan, padahal kita berkata Yesus itu baik, Yesus harus keselamatan. Tapi kita dalam kehidupan sehari kita tidak memberikan teladan, contoh kepada orang yang tidak percaya. Orang melihat, loh orang Kristen kok munafik sih? Orang Kristen kok hidupnya gini sih, nggak penuh kasih sih, nggak ngampuni. Kok orang Kristen kok gosip-gosip semua sih? Kok orang Kristen begini sih? Kita tidak menghadirkan Kristus, saudara. Ini masalahnya. Masih ada waktu ya, 1 menit. Saya pelayanan, saya tidak menceritakan pelayanan saya menceritakan orang-orang yang saya bersama-sama bersekutu di flat. Bapak Ibu tahu ya, saya tadi memang cerita di pemuda. Ada dua kelompok, saudara. Kelompok pertama itu jelekin kelompok yang kedua. Depan saya dicerita, Pak Heri orangnya begini loh, bla 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 bla, yang menjelekan dia. Orang Kristen nih. Saya bilang, oke, tapi tolong ya, jangan ngomong ini lagi, saya bilang. Doakan saja. Saya ketemu kelompok yang kedua ini. Orang juga gosipin yang kelompok satu. Pak, si ini loh begini-begini, saya bilang. Oh iya, saya minta ya, jangan ngomong lagi keburukan orang, berdoa untuk dia. Tapi saudara, ketika ketemu persekutuan, wah mereka akrabnya minta ampun. Bro, salaman, mereka cipika-cipiki. Pada saat tahu mereka di belakang tuh saling gosipin tuh. Saya tahu orangnya, karena saya dengar langsung. Saya dengar langsung dua pihak, tapi ketika ketemu mereka tuh kayak baik banget, akrab, ramah, senyum. Tapi saya tahu di balik itu mereka saling gosipin, saling gak senang, saudara. Itu realita, saudara. Kita kenal Yesus, kita perkenal Yesus, tapi kita gak menghadirkan Kristus dalam hidup kita. Nah, kita belajar hari ini bahwa kekhawatiran bisa mengganggu kepercayaan kita. Kekhawatiran gak bisa hilang, kita akan menghadapi banyak masalah dalam hidup ini, karena dunia ini semakin banyak tidak menentu. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan berkata, jangan gelisah hatimu, karena Tuhan bilang percaya pada aku, karena Tuhan memberikan jaminan. Yang kedua, saudara, bahwa di tempat sana nanti kita akan dapat tempat yang nyaman, yang paling aman, melebihi semua kondisi dalam dunia ini. Walaupun kita banyak masalah, percaya di surga nanti kita akan mendapatkan kemuliaan lebih dari apapun. Yang ketiga, saudara, kita sudah kenal Yesus, pastikan Bapak Ibu sudah percaya Yesus. Yang kedua, percayakan, perkenalkan Yesus kepada orang lain. Yang ketiga, hadirkan Yesus dalam hidup Bapak Ibu sekalian di rumah tangga, ya. Dimanapun kita berada, hadirkan Kristus, supaya orang melihat memang ada Kristus nyata dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua dan memampukan kita untuk melakukan firman, termasuk saya juga terus belajar dan kita sama-sama belajar. Mari kita berdoa. Mari Bapak sekalian, kita mengambil waktu sebentar, kita akan berdoa bersama-sama. Secara pribadi saya minta Bapak Ibu berdoa dengan sungguh-sungguh. Pastikan bahwa Bapak Ibu sudah mengenal Yesus. Periksa hati kita, apakah kita sungguh mengenal Yesus. Di dalam pengenalan kita akan Yesus, mungkin kita mengalami banyak pergumulan, saudara. Banyak tantangan, mungkin saat ini kita khawatir, kita lagi gelisah hati kita. Kita lagi cemas, bahkan kita lagi stres, frustasi menghadapi dunia ini. Tapi percaya saudara, Yesus yang sudah Bapak Ibu kenali adalah Tuhan yang layak dipercaya. Karena Dia memberikan jaminan, pertolongan yang pasti, bahkan memberikan pengharapan. Kemudian saudara, kita juga punya tugas untuk memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran hidup. Artinya tidak ada jalan lain, hanya melalui Yesus. Setiap kekhawatiran kita bisa dihadapi. Bahkan kita punya jaminan di surga, hanya melalui Yesus. Dan kemudian ketiga saudara, pastikan bahwa kita sudah menghadirkan Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Baik di rumah tangga kita, di pekerjaan kita, di kuliah kita,
di komunitas kita, dimanapun kita berada, apakah kita sudah sungguh menghadirkan Kristus di tengah-tengah mereka? Silakan Bapak Ibu berdoa secara pribadi, berdoa kepada Tuhan. Apapun masalah Bapak Ibu, sampaikan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Kami belajar Tuhan sungguh bahwa kami semua mengalami kegelisahan, mengalami kekhawatiran yang besar karena kami tinggal dalam dunia yang penuh banyak tantangan, masalah. Tapi Tuhan Yesus berkata, jangan gelisah hati, karena Tuhan layak dipercaya, karena Tuhan yang menjamin hidup kami, karena kami ada milik Tuhan, Tuhan adalah Allah kami. Karena Tuhan kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami setitik pun. Tetapi Tuhan tidak pernah berjanji bahwa tidak ada masalah. Tapi Tuhan berjanji akan bersama dengan kami dan memberikan kami kekuatan untuk bisa menghadapi masalah itu. Karena kami tahu bahwa masalah yang kami hadapi tidak sebanding kemuliaan yang kami dapatkan, bahkan tempat yang kami tempatkan, yaitu di surga nanti. Kami akan tinggal bersama Bapa, bersama Tuhan Yesus. Di mana di situ tempat paling aman, kedamaian sejati yang kami terima. Sehingga kami bisa percaya bahwa dalam dunia ini sementara, tapi yang kekal adalah ketika kami bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami juga percaya bahwa satu-satunya jalan ke tempat surga hanya melalui Yesus Kristus. Karena Tuhan kami belajar untuk kenali Yesus. Kami juga ingin memperkenalkan Yesus kepada banyak orang. Bahkan kami ingin menghadirkan Kristus di tengah-tengah dunia ini, dimanapun kami berada. Baik melalui perkataan kami, sikap kami, melalui setiap apa yang kami lakukan. Tuhan dipermuliakan. Dan Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap pergumulan kami masing-masing. Kami tahu bahwa kami punya masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah relasi, masalah emosi, masalah hal yang lain yang mungkin Tuhan tahu, yang ada yang tidak tersembunyi. Karena Tuhan kami mohon, Tuhan tolong kami, supaya kami bisa punya kekuatan untuk bisa menghadapi semua itu dan menjadi kami diproses didewasakan. Dan kami berdoa juga untuk rencana retreat youth tanggal 11-13 Juli. Diadakan Kalimantan. Berkati seluruh pemuda remaja di Misi Aletheia untuk tergerak mau hadir sebagai kebersamaan, sebagai sama-sama orang percaya Yesus, dan kami ingin bersama-sama belajar di retreat ini Tuhan. Kami ingin dicas kembali, kami akan disegarkan kembali melalui retreat ini. Berkati semua panitia dan semua yang hadir dan juga semua persiapan. Berkati juga komsel baru yang sudah terbentuk ya Tuhan. Kami tahu bahwa komsel yang baru ini ada menjadi tempat wadah kami bertumbuh bersama-sama, sharing bersama-sama, belajar bersama-sama. Karena Tuhan biar kami bisa dengan rendah hati, dengan murah hati untuk bisa mau terbuka dan belajar dan saling berbagi di situ. Dan biar Kristus yang hadir dan Kristus yang memerintah komsel kami. Berkati semua ketua komsel, semua hamba Tuhan yang mendampingi, dan juga untuk bahan materi yang akan disampaikan, Tuhan juga berkati semua tim di sekalian yang akan menyiapkan, Tuhan yang tolong. Berkati Tuhan untuk kelas ABC, Aletheia Bible Class, yang sampai hari ini sudah berjalan 9 pelajaran. Bersyukur untuk kesempatan ini Tuhan, kami bisa belajar firman. Karena hanya firman-lah yang bisa mengubah kami. Karena hanya firman-lah yang bisa mempengaruhi hati kami. Karena hanya firman-lah bisa menjaga kelakuan kami. Karena Tuhan, setiap kami yang belum hadir ABC, gerakkan hati kami untuk mau belajar. Karena sebagai anak Tuhan kami mau belajar. Berkati pembicara, berkati semua jemaat yang sudah setia, terus berkati. Berdoa juga Tuhan untuk jemaat yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Terutama kamu ingat juga untuk Bu Linda dan proses pemulihan, berkati juga Tuhan. Supaya dalam sakit yang dialami juga boleh mengalami kasih anugerah Tuhan, damai sejahtera Tuhan, dan membuat kami juga semakin percaya dan mengandalkan Tuhan. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami berulang tahun, kami berdoa untuk Daniel, putra Bapak Lewi, Dimas, putra Ibu Gati, Baby, putri dari Bapak Denny, Junius Anselius, dan Bapak Herianto yang berulang tahun di bulan Juni ini, minggu ini. Tuhan berkati mereka Tuhan dalam kesehatan, dalam iman, dan setiap apa yang mereka lakukan, Tuhan tolong mereka dan mereka boleh bertumbuh melalui apa yang mereka alami. Berkati untuk masalah-masalah, ya, juga untuk berkati semua kebutuhan mereka, Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur kami punya Allah yang mengerti dan bahkan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan kepada